pas lagi depan kita. Di samping solat berjamaah, solat berjamaah dari jenis zikir. 3 zikir ini jangan lepas untuk kita, kalau baca orang tua kita, anak isteri kita. Al-Quran, baca Allah, walaupun 2 lembar, selembar je lah, tapi jangan dari dulu semua itulah. Ya, kalau ada peningkatan bisa setengah juz, kalau bisa sejuz, bahkan kalau bisa lebih. Kemudian salawat paling sedikit 300 anak majlis. Ya, bukan mengindak kenal majlis, paling sedikit 300, terserah salawatnya apa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, pendek singkat. Jadi nak baca salawat Fatih bagus, salawat dari kasar bagus, apapun salawat silakan. Nak di macam-macam jeniskan, 50 salawat ini, 50 salawat ini, salawat macam-macam. Kamu kebetulan banyak hafal salawat, silakan. Ya, perbanyak biar ada hubungan kita dengan Rasulullah SAW lebih kuat dengan salawat. Kemudian istighfar. Tuba buntung, kata Nabi, uang yang mendapatkan di suhuf lembaran amal dia banyak istighfar. Dan Nabi yang maksum, yang tak punya dosa sama sekali, mencontohkan kepada kita paling sedikit 70 kali sehari beliau istighfar. Dan kita jangan sampai tidak, jangan pula nak sama dengan Nabi. Dalam hal ini Nabi nyuruh kita lebih perbanyak. Nah, ulama nganjur juga minimal 300 istighfar. Baca istighfar untuk diri kita. Apa yang tu merasa nikmat, istighfar baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bisa banyak, atau astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya jadi muslim, silahkan. Atau yang kita baca bulan Rajab, Rabbil firli warhamni wa tub alaih, boleh dah aku bulan Rajab itu lagi. Istighfar tu kapan pun antum baca silahkan. Ya, astaghfirullahaladzim singkat, pendek, silahkan. 300 baca. Atau nak lebih cinta, bawa orang tua kita, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Banyak kita dapat, orang tua kita dapat, dan kita dicatat sebagai anak yang berbakti pada orang tua. Dapat langsung itu. Nah, bagian ini harus camkan sekarang, kawan. Mari mulai. Ya, yang sudah jalan alhamdulillah, yang belum mulai. Ada tambahan amal kita, setiap tahun ada peningkatan. Yang dikatakan mabun man kana al-yawm mithal amas, termasuk uang yang merugi kalau keadaan dia hari ini sama seperti kemarin. Dalam kebaikan, keadaan kita hari ini sama macam kemarin, itu merugi, uji ulama. Artinya apa? Harus ada peningkatan. Harus ada peningkatan dalam kebaikan. Kita kan akan mengatakan berhasil usaha kita, dagang kita, pekerjaan kita kalau yang kita dapatkan tahun ini lebih besar dari tahun kemarin. Untuk urusan akhirat harus seperti itu atau lebih. Secara kuantitas berjumlah nambah, tapi secara kualitas yang lebih kita harapkan bertambahnya khusyuknya kita, bertambah ikhlasnya kita dalam segala amal perbuatan. Oh, anak tahun ini nambah majlis 2 kok lagi. Tahun tadi anak cuma melok 4, sekarang 6. Ustaz pulan sama ustaz pulan, aku melok juga. Bagus, secara kuantitas kau tambah majlis. Tapi maaf, kualitas hadir majlisnya tambah juga. Dari persiapan hadir majlis, dari niatnya, dari keadaan kita, dari kita simaknya, kita mendengarkan, biasa terlambat, tidak terlambat, biasa duduk di belakang galak ngantuk, itu tidak ngantuk, dan seterusnya. Ada peningkatan. Dulu tak pernah nyatet, sekarang nyatet. Dulu tak pernah punya kitab, sekarang berusaha punya kitab. Biasanya dari majlis balik sudah, nunggu majlisnya. Sekarang alhamdulillah, qadar minallah, kita ada streaming. Tadi yang pelajaran kita dengar tadi aku agak kurang jelas, buka lagi malam-malam sebelum tidur. Ada peningkatan. Harus ada peningkatan. Kalau sama itu termasuk orang yang merugi, kata ulama. Jadi kita harus ada peningkatan. Secara kuantitas qadar. Dari segi jumlah, tambahkan. Jumlah wirid kita kemarin 300 orang, tambahkan jadi 500. Tapi secara kualitas itu yang lebih kita harapkan. Bertambah khusyuknya kita, bertambah benarnya kita dalam wudu, dalam menjalankan sunnah wudu, dalam solat. Ikhwan, berapa banyak sunnah yang kita kadang-kadang lewat, terutama saat solat sunnah. Doa kita tak kita baca. Ya, kadang-kadang surat pun, ayat pun tak kita baca. Allah menyedihkan solat kita kadang-kadang. Untung solat berjamaah, melok imam, tidak baca ngebut kita. Kalau solat dewean, mengerikan. Nah itu kadang-kadang terbawa kalau biasa macam itu. Solat macam itu. Habis sujud, belum selesai 3 sudah mengangkat kepala dia. Belum selesai. Padahal ucapan itu luar biasa. Yang mana ucapan itu benar-benar dituntut kita untuk dalam keadaan tunduk, khusyuk, khuduk kepada Allah. Mungkin sering kita sampai ke makna kalimat itu.
kita harus kualitas solat kita pun kita perbaiki. Ya, dari segi pakaian juga, maaf ikhwan, kadang-kadang kita kalau solat di majelis, keluar ke masjid, ke mushola, rapi, baju koko, kopiah, bersewet, bersabung, bergamis, bahkan ini kan solat di rumah, sekendak kita baju kaos sewet sempol. Kau ngadep siapa di masjid itu? Ngadep Allah. Kau di rumah? Ngadep Allah. Berarti naudzubillah di sini. Berarti ketahuan aku ni munafik, berarti aku berpakaian untuk dijenguk manusia. Bukan karena memuliakan solat yang aku hadapkan diriku kepada Allah. Nah, dari segi ini kita perbaiki ikhwan. Ya, antum yang punya duit, kadang-kadang maaf, kita punya baju untuk majelis cuma 2. Baju gawe kita ada 6 seragam. Baju sekolah kita banyak. Nah, sekarang tambahkan, ganti-ganti baju majelis kita. Cari yang belagak, bukan niat riaan, tapi untuk muliakan majelis. Bukan dari mahalnya, yang penting bagus. Semangat, kita makan itu semangat kita untuk ke majelis. Itu kita lakukan. Kadang-kadang minta maaf, mungkin ini saya juga sering melakukan. Giliran kondangan, baju belagak. Pergi ke majelis, apa adanya ya, kopiah kotor, kudel kita pakai, baju kotor, sudah kotor masih kita pakai kadang-kadang. Tapi kalau kondangan, Masya Allah, harus ada perubahan. Mari ikhwan, sekali lagi saya ngajak kita semua untuk hijrah. Jadi hijrah itu bukan hanya orang yang dari lalai maksiat lalu taubat balik kepada jalan Allah. Tidak, kita yang macam kita pun butuh hijrah. Dari keadaan yang kita pun galak lalai, punya kekurangan, yuk kita hijrah dari keadaan yang kato kelak baik menuju lebih baik, insya Allah. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah. Ini kita, mari kita mulai ikhwan dari awal-awal majlis sekarang ini, kita mulai perbaiki keadaan kita, ya, perbaiki keadaan kita zahiran wa batinan insyaallah. Baik, keberkahan kita bacakan sambungan dari apa yang kita baca dari kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullah taala. Masih dalam bab fil alfaz yukrah isti'maluha, kalimat yang dilarang kita menggunakannya. Kemarin sampai kita pembahasan mengenai kalimat syahadat, ucapan kalimat syahadat. Bila sebelumnya pembahasan tentang ucapan kalimat kufur, kalimat yang membuat orang keluar dari Islam. Ada kalimat itu sadar tak sadar kalau ucap keluar dari Islam. Ada yang bisa ditoleransi ketika diucap oleh seorang tanpa dia sadar, tanpa dia paham kalimat itu, kalau itu mengurung Islam masih ada toleransi, tapi termasuk dosa, tapi tidak sampai keluar dari Islam. Tapi ada yang dia bisa keluar dari Islam dengan ucapan tersebut. Apalagi kalau dia sadar dan dia tahu tentang kalimat itu tidak boleh diucap, dia ucapkan. Itu na'udzubillah. Nah, sekarang kebalikannya mengenai wong kafir masuk Islam. Kalau tadi Islam keluar dari Islam, jadi wong kafir gara-gara na'udzubillah salah ucap, gara-gara terbawa hawa nafsu, keluarlah kalimat-kalimat yang dilarang oleh syariah. Na'udzubillah, natubu ilallah. Ngeri banyak di zaman kita sekarang. Wong ketika dapat musibah bertubi-tubi sampai dia ngutuk ya Allah, ngutuk dia ya Allah, seakan-akan Allah alangkah kejamnya, seakan-akan. Termasuk ucapan yang kita kadang ucapan ya Allah, dosa apa kami sampai macam ini, balak ni pun. Itu tak boleh ucapan itu. Tak nunggu kau punya dosa Allah kalau nak nunggu balak itu. Bahkan itu seakan-akan mensuci ke dirinya. Kami tak punya salah, padahal diazab. Seakan-akan kami tak punya salah, masa dikasih musibah. Nah, ucapan seperti ini hati-hati, kita perlu belajar tadi. Kan sering macam itu. Dosa apa kami ni sampai dia musibah sebesar ini? Salah apa kami ni? Memang Allah nunggu kau punya salah nunjuk kau, tapi tidak, itu menjadi suatu cobaan. Tapi itu pun seakan-akan dia ngasuh dirinya tak punya dosa sama Allah. Seakan-akan wong tak berdosa ngapu diadab, nyalahkan Tuhan seakan-akan dia. Seakan-akan nyalahkan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Macam orang yang kadang-kadang tak nerima tentang syariat Allah. Sudah dijelaskan ini syariat, ini dengan dalil Quran, hadis nyatakan tak boleh macam itu. Kalau macam itu tak boleh, alang salah aja Islam ni. Tak benar syariat ni. Nah, ucapan seperti ini bisa mengeluarkan dirinya dari Islam. Itu dalam Quran, mugolah Quran, aku tak percaya. Misal, na'udzubillah min dzalik. Termasuk yang pernah kami sampaikan, ada orang pernah mengucapkan saking dia ngotot sama orang, berbantah, beributan, sampai dia ngomong, aku berani mijak Quran kalau kamu tak percaya. Walaupun itu baru sebatas ucapan, itu sudah keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang yang kita bahas ucapan sebaliknya. Maknanya kalau wong kafir dia mengucapkan kalimat untuk bisa masuk Islam, pasti dengan harus kalimat syahadat. Tidak akan seorang itu menjadi muslim kecuali setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kecuali yang alhamdulillah kita kebanyakan memang terlahirkan lewat wong tua yang sudah
Kalau orang sudah terlahirkan oleh orang tua yang sudah muslim, maka detik lahir ngek keluar dari perutnya langsung muslim itu orang. Langsung dia status sebagai bayi muslim. Tapi kalau seorang yang terlahirkan lewat orang tua yang bukan muslim, lahir dia kafir hukumnya dia. Cuma statusnya bayi itu suci di hadapan Allah, tidak ada dosa. Seandainya bayi itu mati masih kecil, dia tidak bakal diadab oleh Allah. Ya. Tinggal nanti perlakuannya itu bayi, kalau dia meninggal dalam keadaan bukan dari orang tua muslim, maka statusnya kafir. Jadi tidak boleh disolat ke, diperlakukan cara orang kafir. Silakan nak dimandikan, dikapannya, dikuburkan silakan. Tapi untuk disolatkan tidak, karena dia statusnya walaupun bayi ini suci di hadapan Allah, kafir. Nah, kapan dia akan berubah status menjadi muslim? Kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, sekarang sini dibahas oleh Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faslun idza nataqal kafir bi syahadatain bi ghairi iqrar. Fa in kana ala sabilil hikayah. Nafan. Faslun law akraha al-muslimu kafiran ala al-islam fa nataqa bi syahadatain. Fa in kana kafir harbiyan sahha islamuhu. Fa in kana li annahu ikrahu bil haqq wa in kana dhimmiyan lam yasir musliman li'anna al-iltizamana al-kaffun anhu fa ikrahuhu bi ghairi haqq wa fihi qaulu dha'if annahu yasir musliman li'annahu amr bi haqq. Subhanallah, ini pembahasan cantik. Ya. Kalau tadi pembahasan bagaimana seorang bisa keluar dari Islam. Sekarang orang bisa masuk Islam itu dengan cara bagaimana? Apakah setiap orang yang kafir mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah langsung katakan muslim ini? Oh, ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Di sini dikatakan Imam Nawawi, lau akraha muslimu kafir alal Islam. Kalau seandainya seorang muslim memaksa, mengancam seorang kafir untuk masuk Islam. Ya, macam kita naudzubillah min dzalik mengalami dari zaman Rasulullah, dari zaman sahabat sampai sekarang pun di bagian belahan dunia ini banyak umat Islam yang diancam dibunuh kecuali mereka harus keluar dari agama Islam, sampailah mereka keluar kalimat kufur. Apakah mereka keluar dari Islam? Ternyata kata syariat mengatakan oh tidak. Kenapa? Mereka kalau diancam walaupun keluar kalimat-kalimat kufur, tidak, mereka keluar dari Islam karena hatinya masih terjaga dengan iman. Nah, sekarang bagaimana kalau orang kafir? Ada orang kafir diancam, dipaksa oleh orang muslim, misal dalam suatu perperangan atau di suatu tempat lah kejadian itu misal terjadi. Jadi orang muslim memaksa orang kafir, ayo kau masuk Islam. Kalau kau tidak mau masuk Islam, nih leher kau kami tebas, kau tembak kau bunuh kau akan kami bunuh misalnya. Lalu orang itu mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Atau seperti yang ada dalam syariat Islam, orang kafir itu tidak sampai diancam seperti itu, tapi ditunjuk pilihan, masuk Islam kamu aman, selamat, nyaman, hidup sebagai saudara kami. Kalau kamu masuk Islam, kamu boleh hidup di negeri, tapi kamu harus bayar pajak. Sebenarnya pajak itu berlaku hanya untuk orang kafir, bukan untuk orang muslim. Kalau memang negeri kita negeri menjalankan syariat cuma sudah nasib kita. Ya, tidak bernapas dipajaki di negeri ini. Ya, semuanya dipajaki. Nah, mereka memilih mau tunduk dengan aturan negeri Islam, patuh dengan ketetapan Islam, dan mereka statusnya rendah dibandingkan umat Islam, dan mereka mau bayar pajak, maka tidak boleh dipaksa. Itu dalam syariat Islam. Ya, tidak ada pemaksaan yang sampai seperti itu. Lalu nanti ada lagi yang memang tidak boleh ini yang dipaksa. Biarkan mereka masuk Islam, boleh ditawari masuk Islam diajak, tapi tidak ada kesannya kita mendoktrin dia biar masuk. Siapa itu? Kafir zimmi. Kafir yang hidup sama kita sekarang ini kebanyakan secara zahirnya. Mereka hidup bertetangga dengan baik, tidak pernah bermusuhan, tidak pernah mencaci Islam, tidak pernah masuk Islam. Itu boleh kita ajak mereka dakwah untuk masuk Islam, tapi didoktrin sampai belum dipaksa tidak boleh. Nah, sekarang kejadian seorang kafir dipaksa untuk masuk Islam. Nah, lalu dia mengucapkan Islam, fanataqab bi syahadatain. Lalu orang itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ingat ikhwan, kita menghukumi masalah ini secara zahir. Masalah batinnya kita tidak disuruh tahu. Itu kafir nyari selamat itu, dia mengucap syahadat biar kita tidak bunuh, hatinya itu masih kafir. Tidak boleh. Ketika dia sudah mengucap asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kafir harbi, kafir yang memang memerangi Islam, lalu kita kalahkan, lalu kita suruh masuk Islam, lalu mereka masuk Islam. Itu cuma nyari selamat itu, hatinya belum mukmin, lalu kita bunuh, kita yang berdosa, kabair, dosa besar, membunuh muslim kita hukumnya. Kenapa? Syariat mengatakan begitu zahirnya dia masuk Islam, maka muslimlah dia. Sekarang dibahas di sini,
Fanataqa bi syahadatain. Orang kafir itu dipaksa untuk mengucapkan kalimat syahadatain. Lalu orang itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Fa in kana kafirun habib, bagaimana hukumnya? Apakah dia dianggap muslim saat itu? Sedangkan orang ini memang dalam keadaan terdesak. Dia kita perangi, dia perang sama kita, kita menang, lalu dia terancam. Lalu kita tawarin, masuk Islam tak kamu? Ya, kalau tidak masuk Islam, kalau ini kafir harbi. Kan ada yang dalam sejarah Rasulullah, orang itu sudah kafir, lalu ditunduk oleh ilmu Islam, tapi masih nyungak, ngangkat kepala, masih tidak galak tunduk. Yang macam itu, debas lehernya boleh. Ditawari, masuk Islam, galak ada. Dia tidak mau, dibunuh. Kafir harbi, tapi dengan catatan, kafir harbi, kafir yang memang memerangi umat Islam. Nah, di sini dijelaskan, fa in kana kafir harbiyan sahha Islamuhu. Kalau memang itu orang statusnya kafir harbi, yang memang dia memusuhi Islam, atau jelas-jelas habis perang sama kita, lalu kita kalahkan, ketika dia sudah terdesak di ujung tanduk, pedang kita sudah nempel di lehernya, pistol kita sudah terusung ke mukanya, ke badannya, lalu kita masuk Islam tak kau? Lalu dia ngomong asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kata ulama sahha Islamu, bahwa itu dianggap selesai, Islamnya diterima. Tapi itu kan dipaksa. Nah, di sini hukum, ya, jangan pakai hukum kita, hukum ulama kita pakai, dan ulama berkaca dari apa yang datang dari Rasulullah. Dia ini statusnya kafir harbi. Yang mana kafir harbi itu boleh dipaksa. Boleh dipaksa, karena kafir memerangi. Kenapa kita perangi mereka? Kenapa kita membunuh mereka? Karena memang dibolehkan oleh syariat. Tapi kafir dhimmi tidak boleh dibunuh. Bahkan diganggu pun tidak boleh. Jangan kita anggap halal mengganggu orang kafir tetangga kita. Yang kafir bukan kafir harbi, mengganggu dia dengan suara kita pengajian, suara kita corong untuk kita arahkan ke rumah dia. Kalau dia dapat hidayah, no. Kalau hidayah dah harus corong ke rumah dia, belok pacah hidayah tu. Ya. Nah, tapi justru dia mental, oh yang Islam ni nganggu ni suara ni. Ya, bahkan dia malah mental, na'udzubillah min dzalik. Tak boleh, haram hukumnya. Itu pengajian, mana kalau bukan pengajian? Organ tunggal. Ya, joget-joget, petasan dan seterusnya, haram. Tidak boleh. Ya, kita nak negak ke tenda, tiang tenda ni tak acak ditegak ke, kecuali masuk ke pekarangan dia. Izin. Buang sampah satu butir biji kacang, kulit kacang apa dia? Haram. Tak boleh diganggu. Kalau kafirnya kafir dhimmi, kafir yang hidup damai dengan kita, tak pernah menghina kita, tak pernah mengganggu kita. Tapi kalau kafir harbi yang menghina Islam, mencaci Islam, mencaci syiar Islam, itu kafir harbi. Boleh diperangi, boleh dibunuh, bahkan Islamnya boleh dipaksa mereka itu. Nah, kalau mereka sudah mengucapkan syahadat, maka sahha Islam. Maka hari itu, detik itu dia dianggap muslim, tak boleh lagi diganggu, tak jadi tawanan, tak boleh dirampas barang-barang milik mereka, kembalikan. Kenapa? Sudah jadi saudara kita. Walaupun seandainya ternyata memang itu dia sekadar kedok, kita tidak dituntut oleh Allah. Bahkan kalau kita menganggap ini kedok baik, ini modus, ini ada tujuan, munafik itu, hatinya belum muslim itu, kita bunuh, kita dituntut yaumil qiyamah membunuh seorang muslim hukumnya. Kita dianggap membunuh seorang muslim. Tayyib, itu kalau kafir harbi. Li'annahu ikrahu bihaq, karena memaksa mereka itu dibenarkan oleh syariat. Bahkan membunuh mereka dibenarkan oleh syariat. Wa in kana dhimmiyan lam yasir musliman. Tapi kalau kafirnya kafir dhimmi, wong yang hidup sama kita banyakan ini, ya, boleh didakwai, ngajak masuk Islam, kita ajak, kita pergauli dengan baik. Ya, biar dia kalau dia berharap kalau dia masuk Islam, bahkan kita bantu dengan bermunajat malam hari, berdoa, ya Allah anjurlah hidayah tetangga ni, apalagi dia ni, ya Allah dia ni wong kayu, dia ni baik, tinggal sikap kebaikan dia tu, dan ada pada dia yang paling besar, dia masih kafir, ya Allah. Kalau dia muslim, ya Allah, mungkin hartanya manfaat untuk umat Islam, ya Allah. Tujuan kita luar biasa, berharap dia masuk Islam ni biar harta dia manfaat untuk wong muslim. Kita ajak, kita baik, kita tunjuk nasihat, tunjuk, dia nerima, boleh tanpa ada ikrah. La ikrah hafid din, itu untuk orang dhimmi. Ya. Nah, orang seperti itu diajak boleh, tapi dipaksa tak boleh, diancam tak boleh. Kalau sampai kita ancam, kita paksa, lalu dia mengucap syahadat, apakah hukumnya sama dengan kafir harbi? Di sini dijelaskan oleh ulama. Sekali lagi, pakailah ilmu ulama, jangan pakai ilmu kita. Kita rapat, kita bahas, hanya kita putuskan. Kalau ulama belum bahas, ulama dah kata nyeritakan, dengan dah kata injil petunjuk, bolehlah. Tapi bukan kita juga, cari orang alim yang ada di zaman kita.
Ada kasus baru, belum ada zaman dulu. Kasus ni baru muncul, misal ya, modern, namanya istilah jadi al-hawadith, ya, kejadian-kejadian yang baru, muncul baru, tatawur, modernan yang sekarang ini. Nah, kitab lama mungkin belum menceritakan. Nah, itulah tugasnya di antara majelis ulama, perkumpulan ulama. Mereka kumpul, muncul dari situ ijma, dikiaskan, nanti keluarlah fatwa. Nah, kita melai fatwa ulama tadi. Paham tu? Bukan kita yang memutuskan. Nah, yang seperti ini. Jadi kalau itu kafir zimmi, kafir yang tidak memerangi Islam, tak boleh dipaksa. Kalau kita paksa sambil dia mengucapkan syahadat, apakah dianggap sah Islamnya? Tidak. Walaupun ada sebagian kecil ulama mengatakan Islam dia, tapi hukum yang lebih banyak ulama mengatakan tidak jadi Islam. Li'anna iltizaman kaffu anhu, karena kita disuruh untuk tak boleh nganggu dia. So lihat, sampai ke sambungin galak mendiskriminasi Islam ni ekstrim, Islam keras, tak ada toleransi. Allah Rasul sudah ngajar toleransi. Kau buta mata kau, mata hati kau buta, tak pernah baca kitab-kitab ulama kita. Rasulullah dari zaman hidup beliau mencegah sahabat ketika beliau mengutus sahabat ke Roma. Ketika kamu sampai di sana, kata Rasulullah, ketika kamu sudah menduduki tempat, kamu boleh saksikan kalau di situ ada uang di dalam saumah, di dalam gereja setengah ibadah, jangan diganggu, kata Nabi. Ada perempuan, jangan kamu ganggu. Anak kecil, jangan kamu ganggu. Jangan kamu bakar kebun mereka, jangan kamu hancurkan rumah mereka. Azim, luar biasa. Islam itu ngajari, ya. Jadi toleransi sudah ada dari zaman dulu, tak usah diajari orang Islam ni sebenarnya. Ya, mereka aja selalu sok tentang toleransi, katakan kita tak toleransi. Kalau Islam kita yang haruskan tak toleransi, tak ada gereja di Palembang ni. Berapa persen jumlah mereka? Ini Masya Allah, saking kita hoyi baik sama mereka. Jalan besar-besar, gereja besar-besar, langgar di belakang, sempit pula. Oh, gereja besar, ada langgar di belakang ni. Masih no, langgar belakang gereja kecil pula. Ya, buka banyu, katil banyu. Oh, subhanallah. Mereka ngadakan acara ini, kita biar ke mereka nak sekolah, nak belajar apa, silakan. Ini kurang apa sudah toleransi umat Islam ini. Nah, di sini kita perlu tahu hukum ini, ikhwan. Jadi tak boleh mengganggu kafir zimmi. Kalau sampai kafir zimmi kita perlakukan seperti tadi, mengucapkan syahadat, maka Islamnya tidak sah. Islamnya tidak sah. La ilaha illallah fa ikrahu bi ghairi haq, karena memaksa mereka dengan tanpa hak, artinya tanpa yang disahkan oleh syariat. Wa fihi qaulun dhaif, ada pendapat yang lemah mengatakan masuk Islam, tapi itu pendapat yang lemah. Faslun, idza nataqal kafir bi syahadatain bi ghairi ikrah, fa in kana ala sabil hikayah bi an qala sami'tu Zaidan yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la yahkum bi islamihi, wa in nataqa bihima ba'da istida'a'il muslim bi an qala lahu muslim qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah faqalahuma sara musliman. Nah, sekarang ada orang, dia orang kafir, kafirnya kafir zimmi. Dia mengucap kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dia mengucapkan ini bukan karena kita suruh masuk Islam. Ucapkan syahadat, ngajak dengan baik, dengan lembut. Dia mengucap, kalau itu jelas masuk Islam. Sekarang ini kasusnya, misal dia ini bercerita, ya, ada si fulan balik ke rumah cerita sama bininya. Kalau katanya si Budi si Budi Susianto itu tadi masuk Islam dia. Pak mana kau tahu di bininya? Dia masih kafir. Ya, aku tadi dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau mengucap itu tuh masuk Islam. Oh, di bininya. Nah, dia ini mengucapkan, apakah dia pun dihukum ke muslim? Jawabnya tidak, karena dia cuma bercerita. Sama bab talak, kalau kita kemarin masih ingat belajar bab talak. Seorang ustaz, seorang kiai lagi menjelaskan masalah bab talak. Jadi kalau ada orang di kiai tadi ngomong sama bini, istriku, ku talak kau, ya, bininya ternyata melok juga hadir di pengajian itu, misal jatuh tak talak tu. Oh, kalau bininya ustazah juga ngerti, nyantai baik. Kalau bininya tadi itu bukan ustazah, orang awam, nangis tergaung-gaung. No, ngapa aku jadi kau baju laki aku nyerik aku? Tidak, itu cuma hikayat, itu cuma contoh, cerita. Cuma cerita. Atau kawan tadi tu tadi nyengok orang masuk Islam, kawannya balik cerita semua, oh gila nian, ngapu si Ujang tadi depan raya aku, dia nak nyeri ke bininya, dia ngomong sama bininya, ku cerai kau, tunjuk bininya dia
cerita sama bini, aku cerai kau. No, ngapa kau nyeri aku? Nah, jatuh talak dah ini. Tidak, karena dia cuma berkelakar, bercerita. Nah, seperti ini juga status Islamnya tadi. Kalau dia cuma bercerita, ya, tidak maksudnya. Kan kita saksikan nih, ya, banyak pemeran film-film Islam. Kalau saya termasuk Risalah, itu mereka belum Muslim kemarin. Subhanallah, cuma dia punya perawakan, punya kemampuan, dijadikan pemeran tokoh Sayyidina Hamzah, jadikan pemeran tokoh Sayyidina Khalid bin Walid, bukan Muslim. Dia mengucapkan kalimat itu berulang-ulang. Nah, ini cuma action, cuma sandiwara, cuma pelakonan dalam film. Apakah Muslim dia? Tidak dikatakan Muslim, kecuali kalau memang dia dengan ucapan dengan sadar mengetahui itu makna dan dia ada niat masuk Islam, diucapkannya walaupun ucapan seperti terucap masuk Islam. Nah, ini dibahas banyak ikhwan. Ya, nanti kalau dalam kaidah perang itu ada juga. Perang itu. Kalau orang itu mengucapkan dalam kita umat Islam ni, kalau mengucapkan syahadat lalu di sana orang sana mengucapkan juga orang kafir. Apakah dia Muslim? Apakah dia dikatakan tidak? Nah, itu dibahas oleh ulama. Sana orang sana, ternyata orang sana mengucapkan juga bentuknya istihza. Istihza nguyo. Kita mengucap Allah Akbar, dia Allah Akbar juga nguyo. Misalnya kita ucap syahadat, dia mengucap syahadat juga nguyo. Nah, atau ada orang yang berlatih orang kafir misalnya ya. Ya, sekarang kan ada di negeri kita nih. Orang kafir diajarin gosidah. Iya kan? Macam gosidah, macam Asmaul Husna. Inilah orang gila-gila sudah ngajar gila. Yang ngajar gila tu gila-gila. Itu wallah itu sudah naudzubillah, orang yang tak waras mengatakan itu toleransi. Itu sudah kebablasan benar. Nah, contohnya itu yang ada ni zaman kita ni fitnah ini. Ya. Salawat dia. Tolak al-badu. Sesip syahadat juga dibaca. Apa Muslim dia? Tidak, bahkan maaf, kita orang Islam bahkan bukan bangga, bukan senang, itu bahkan nguyok. Ya, mempermainkan menurut kacamata kita insyaAllah masih terang. Kalau mereka kacamatanya sudah butek, sehingga dianggap itu suatu toleransi. Sampai naudzubillah, kalau dia macam itu sama kita, dia ikut baca solawat, baca zikir, ya kita pesannya juga macam dia. Nah, akhirnya bablasan keluar dari Islam. Ya, sampai menunjuk sambutan muka ayat-ayat Injil segala macam. Oh, ya, melek juga haleluya haleluya. Gara-gara apa? Mereka, ya kita tidak sadar dijebak. Mereka mau ucapan salawat, zikir apa. Mereka kata urusan, kata hukum buat mereka. Lalu kita tadi buat toleransi, mana dia kita tidak lemah. Hanya kita juga ngawe ke. Kan ada kan itu di negeri kita. Wong yang dikatakan cerdas, pintar yang ngawe kita. Bahkan berbackground Islam. Na'udzubillah min dzalik. Itulah fitnah akhir zaman ikhwan. Yang mengerikan. Jadi kalau bentuknya hikayah pengucapan tadi, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah atau la ilaha illallah rasulullah, ya praktek adzan. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu tahu kafir. Misal, apakah dia muslim dengan adzan tersebut? Kan adzan juga sekalimat syahadatain. Tidak. Ya, karena dia cuma mempraktekkan pelakonan dalam film sandiwara atau niatnya tidak ada niat masuk Islam. Wa inna taqabihi ba'da istid'a muslim, tapi kalau dia itu mengucapkan dua kalimat syahadat setelah ditawari, bukan dipaksa, ditawari untuk masuk Islam, lalu dia mengucapkan, maka orang tersebut masuk Islam tanpa paksaan. Dan qala lahu muslim qul la ilaha illallah muhammadur rasulullah, ucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah, lalu dia mengucapkan maka masuk Islam. Kan banyak ikhwan. Ya, ini bahkan anda dengar dari salah satu ikhwan kita yang pernah masuk daerah Sulawesi kalau tidak salah. Jadi di situ kapoldanya atau kapolresnya, masya Allah kafir, tapi paling demen kalau ada maulid hadir dia. Setiap ada undangan maulid hadir dia, demen salawat, demen maulid, demen dia. Sampai dia tu pacak meloi. Apakah dengan itu dia dikatakan muslim? Tidak. Karena dia belum bersyahadat. Kalaupun dia bersyahadat, ya, apakah dia memang syahadat itu dia ucapkan dengan kesadaran, tahu makna syahadat? Ternyata tidak, cuma melok irama lagu misalnya tidak juga jadi Islam. Pokoknya masar musliman. Jadi kalau memang ditawari masuk Islam lalu dia mengucapkan syahadat itu, maka dia masuk Islam. Wa in qalahu ma ibtidaan la hikayatan wala bistid'a. Tapi kalau dia tadi itu mengucapkan itu dengan tahu maknanya, sadar dengan makna tanpa ditawari, dan bukan pula dalam bercerita atau berperan sebagai pelakon suatu sandiwara atau film atau pula, memang benar-benar dia tahu lalu dia mengucapkan setelah baca kitab, misalnya dia mengucap asyhadu an la, dia baca kitab tentang orang masuk Islam itu begini caranya.
sadar dia, lalu dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, walaupun tanpa disuruh Rasul muslim, walaupun tanpa kita saksikan kami, maka status dia sebagai muslim jadi muslim. La yasir ihtimal fal madhab sahih al-masyhur alladhi alaihi jumhur ashabuna anna yusir musliman wa qila la yasir. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan tidak, karena tidak ada tawaran untuk masuk Islam. Tapi yang paling kuat pendapat orang itu bisa masuk Islam sendiri dengan kesadarannya, dengan ucapan dua kalimat syahadat. Faslun yang bagi Allah yuqalil qa'im bi amal muslim khalifatullah wallahu alam bissawab. Alhamdulillah sampai di sini ikhwan, surah adzan isya. InsyaAllah panjang usia dan afiat. Kita lanjutkan kembali pada pertemuan malam Rabu yang akan datang insyaAllah. Besok majlis insyaAllah kita jalankan seperti biasa. Ba'dal asar majlis di rumah Bilal Habib Muhammad bin Muhsin Assegaf atau Bibci Waspada di kampung Waspada. Untuk ikhwan yang mungkin baru nak melok, itu untuk parkir motor kita tidak di depan rumah majlis, tapi ada tempat khusus di depan, di pengkolan sebelah kiri. Ya, kalau yang depan majlis itu khusus akhwat. Ya, parkir motor depan rumah majlis itu khusus akhwat. Kemudian ba'dal maghrib insyaallah majlis di musola Sayyidus Salikin belakang Bom Baru insyaallah. Melanjutkan kitab yang kita baca kemarin, kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Ghazali insyaallah. Fadhal adzan isya, ikhwan yang nak berwudu jaturi berwudu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ke belakang ya biarlah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal shalah, Ya Rasul, la haula wala quwwata illa billah. hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Salatul qa'imah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidatul fadilah wa syarafat darajatan aliyah rafiyah wa ba'athu maqama mahmud ladzi mata ya rahman rahimin rabbi kulli walidayya rabbi kulli walidayya rabbi kulli walidayya rabbi kulli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana anta lana kahfun wa ghawthun wa